Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Aisyah Rizky Najibah. Di sini aku akan membuat media HTML, yaitu ada image, video, audio, dan frame YouTube. Nah, yang kedua ada table HTML, dan yang ketiga ada membuat form sederhana menggunakan HTML. Nah, pertama-tama kita masuk ke VS Code. Terus kita tambahkan, kita open folder dan kita open folder, pilih folder kalian yang kalian mau tambahin. Di sini aku udah masukin tugas 2 namanya. Terus kita masukin ininya. Kita ketik aja image.html. Nah, terus di sini kita masukkan ketik save tanda seru. Jadinya kayak gini. Terus di sini ada titelnya bebas. Kalian mau apa? Diganti apa? Nah, di bodinya kita tulis aja img, tag img, terus di search-nya kita ketik aja foto yang mau kita tambahkan. Di sini aku ngambil dari Pinterest ya guys. Wait, buka gambar di tab baru, terus kita salin linknya, kita masukkan di search. Nah, ini itu tuh untuk si absolute gambarnya. Ini kita komen aja ctrl slash absolute gambar. Nah, setelah itu kita buat lagi tag img, terus ini kita masukin dari file kita. Nah, pertama-tama kita buat dulu folder baru. Kita ketik aja img. Nah, setelah itu kita buka folder. Kita cari gambar mana yang mau kita masukin. Masukin di sini. Terus kita ke image HTML-nya lagi. Kita pakai slash img. Terus dia bakal otomatis ada ini, ya udah kita pencet. Setelah itu, coba kita lihat di Open with Live Server. Nah, ini kan gambarnya sebesar ini kan. Ini bakalan memenuhi web kalau misalnya itu. Nah, ini tuh bisa diatur, bisa kita atur. Caranya, di sini kita bisa atur menggunakan atribut ya. Yaitu ada eh, width. Ini untuk lebar. Width untuk lebar. Di sini aku pakai 200 pixel. Dan height untuk tinggi. Di sini juga aku pakai 200 pixel. Ini bebas ya, terserah kalian mau pakai yang berapa. Terserah, jangan ikutin aku. Ini harus ada pakai width dan height buat atur bentuk ukurannya. Nah, sebenarnya masih kegedean ya guys, jadi kita bisa ubah lagi. Nah, ini juga bisa diubah. Pixel dan juga pixel. Nah, bukan sekecil ini. Ini buat solid ya guys. Sedangkan yang ini itu tuh untuk wait, ini untuk kita komen aja dulu slash ini bukan relatif.
Sini juga kita bisa pakai stiker-stiker lucu, stiker apa emoji lucu. Itu bisa ngambil dari WA-nya langsung kita salin ataupun dari Windows titik. Nah, itu tuh ada kayak nah, itu seperti itu, guys. Nah, di sini kita pakai H1, kita coba pakai H1. Misalnya gemes Windows titik, terus kayak kita pilih aja mau yang mana. Nah, nah, sekarang kita akan buat favicon. Itu tuh biasanya terdapat di mana? Di bawah title. Nah, kita enter aja. Caranya kita klik link favicon. Habis itu kita sekarang kita akan buat favicon. Favicon tuh biasanya terdapat di bawah title. Caranya yaitu kita pencet link. Nah, di sini ada link favicon. Terus kita langsung aja kayak ketik dari mana ini aku upload dulu dari si ininya. Nah, terus di sini lagi pakai DMG power sumbernya dari situ. Ini jangan diubah-ubah lagi, seperti ini aja. Nah, terus kita buat tag video. Kalau misalnya buat tag video ya pakai tag video. Nah, sama kayak di image, eh buat yang video, kita tambahkan dulu folder baru, folder. Nah, kita download dulu. Yang belum punya video, silakan di-download dulu di YouTube. Caranya tahu YouTube. Nah, kita cari yang mau kita download. Kita link, sharing link. Terus di sininya, di depan YouTube-nya ini, kita tambahin tes. Wait, wait. YouTube, YouTube SS. Nah, setelah itu kita download. Nah, kita tambahkan aja ini di sini di video. Kita copy deh. Nah, setelah itu kita coba panggil langsung. Sini coba kita coba dulu. Kan di sini kan di tag videonya tuh kan ada langsung kayak eh kita panggil kayak gini.
Nah, kan si VS Code kan udah kalau misalnya kita pencet tagnya video kan udah menyediakan atribut RSC kan. Cuman kalau misalnya kita pakai konsep yang sama kayak gambar, di RSC-nya kita pakai kayak gini, dia bakalan yang keluar bakalan kayak cuman foto doang sama kayak IMG. Jadi yang nggak bisa dipencet gitu. Nah, ini bakalan terlihat gambarnya doang, bukan video. Caranya, gimana caranya supaya dia bisa langsung diklik? Jadi sebenarnya caranya itu videonya itu nggak sama kayak image. Jadi kita coba ulang lagi pakai tag video. Nah, habis itu kan di sini kan ada tag pembuka dan tag penutup kan. Nah, di tengah-tengah ini kan seharusnya ada titik kontennya. Nah, kita enter, kita tambahin search. Ini RSC bisa dihapus karena emang nggak berguna. Nah, baru kita di search-nya kita tambahin RSC. Nah, baru kita pakai ya panggil videonya. Nah, coba kita lihat. Nah, nah video ini bukan konten kan. Jadi ini video bukan kayak image ya. Jadi kalau video kan bakalan foto doang kan yang keluar. Jadi karena si video ini di dalamnya seharusnya ada konten, jadi search-nya kita bikin versi cara biar dia bisa di play itu kita tambahkan atribut ini di belakangnya. Type video plus MP4. Kenapa dia MP4? Karena ya kalau misalnya video dia bakalan MP4. Atau enggak kalau misalnya di belakangnya kayak sesuatu yang berbeda ya udah kita tulis aja di sini, ketik aja di sini yang sama gitu kan. Masih belum berubah. Baru di tag pembuka videonya kita tambahin kontrol. Nah, baru dia bisa di play. Jadinya seperti ini. Nah, nah ini selain bisa di play, kita bisa kayak download kecepatan pemutarannya juga gitu. Gitu. Di bagian video itu sama kayak image. Jadi kita bisa mengatur besar besar itunya ukurannya. Contohnya kayak di samping controls, bisa kita tambahin width,
With. Nah, ini aku pakai 200 px dan juga height-nya juga bisa di ituin. Nah, 200 px juga. Itu kita coba lihat. Nah, ukurannya bakalan kecil. Jadi bakalan bisa ngatur sendiri gitu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di videonya ini bisa kita kayak buat dia jadi autoplay. Jadi bakalan nyala sendiri tanpa kita pencet. Nah, itu pakai autoplay. Nah, jadi gitu. Ini kalau misalnya kita hapus, nah dia bakalan gak otomatis. Jadi kita harus klik dan lain-lain. Nah, sekarang kita bakalan buat yang audio. Ini kita biar aja biar berapi. Kan? Pakai tag audio. Nah, karena di sini audionya ada tag pembuka dan juga tag penutup, berarti di tengah-tengahnya dia butuh konten. Nah, jadi kita contohnya aja. Ini kita kasih judul dulu, misalnya satu. Oh ya, sebelum itu kita tambahin dulu di sini new folder. Terus kita tulis aja audio, terserah kalian sih mau lihat apa. Terus kita cari audio di kita. Kalau misalnya kalian belum punya, download dulu di tuh. Nah, sama caranya kayak gini, tinggal diseret aja ke atas. Ulangi, nggak masuk. Nah, ulang-ulang. Nah, ini kita udah masuk, udah kita masukin, kembali lagi ke ini. Terus di sini kita kali sini butuh konten, kita enter aja. Dan search-nya ini bisa di hapus saja kalau tidak penting. Nah, di tengah-tengah ini kita pakai search. Nah, terus kita tambahin src. Nah, baru kita masukin, kita panggil itunya audio. Nah, dia bakalan muncul kayak gini. Sama yang kayak di video. Cing aja pakai audio, setelah itu kita masukin, terus di sini kita letakkan apa? Controls. Nah, coba kita save. Dia bakal muncul seperti ini. Nah, kalau seandainya dia mau itu apa? Otomatis ya sama kayak tadi autoplay. Di sini aku bakal kita coba beralih ke YouTube. Setelah itu kita pilih video apa yang bakal kita lihat nih. Nah, terus kita coba kebagikan. Nah, di sini ada sematkan. Nah, itu tuh muncul kode. Biasanya ini bisa langsung disalin dan langsung ditempel dalam VS Code. Tapi kita akan buat jadi manual. Caranya, pertama kita buat dulu judulnya ya. Nah, kita pakai H2, terserah kalau mau pakai H apapun. Di sini aku bakalan tulis. Nah, terus kita pancing pakai tag iframe. Jadi itu ada tag sendiri. Nah, bakal muncul kayak gini. Nah, di src-nya itu kita bisa tambahin link YouTube-nya. Nih, salin. Oke, sini. Nah, kita bisa atur itunya, ukurannya, pakai width. Di sini aku pakai yang 400 pixel.
dan juga pakai ini juga sama 400 pixel. Kalian bisa terserah kalian mau pakai apa. Nah, hasilnya bakalan jadi seperti ini. Hasilnya bakalan jadi seperti ini. Dia belum muncul. Nah, jadi kita perlu diubah bagian ini. Jadi di bagian ini setelah .com slash itu kita tambahin embed. Nah, slash. Terus dari sama dengan ke belakang itu bisa dihapus. Hasilnya bakalan jadi seperti ini. Nah, jadi ini bisa diklik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan beralih ke table. Sama new fields, table.tml. Setelah itu seperti biasa, ini. Nah, di sini ada title. Titelnya bisa kita ganti. Nah, kita kalau misalnya jadi itu table tuh sama kayak si list ya. Dia ada main kulit-kulitnya. Kalau misalnya di list kulit terluarnya itu ada si UL sama si OL. Nah, kalau misalnya di table di dalamnya ada LI gitu kan. Nah, kalau di table tuh sama di kepala tuh di table tuh ada kepalanya. Pertama kita pakai tag dulu table. Nah, di table itu kan ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, berarti di tengah-tengahnya dia butuh apa? Konten. Nah, kita bisa nih. Nah, di dalam table itu dia tuh ada TR. Kita kasih komen di sini. TR itu sama dengan kalau oh. Nah, jadi cara membuat table itu, yang pertama kita pakai tag table, terus di dalam tag table itu pasti ada garis gitu kan. Jadi kita pakai TR. Nah, di dalam TR itu pasti ada apa? Header atau judul. Nah, kalau judul itu judul kita pakai TH. Karena di sini di TR ini ada tag pembuka dan tag penutup, jadi di tengahnya pasti isinya ada konten. Nah, kontennya itu kita pakai TH. Jadi kita bakalan buat judulnya. Jadi itu kan di table itu kan pasti ada judulnya ya di bagian sini, terus baru isinya. Nah, di sini kita bisa isi kayak hari, kayak tanggal, keterangan, terus salah, dan juga ada contohnya kayak nah, nah di dalam judul itu pasti ada isi. Jadi kita buat satu baris lagi buat isinya. Berarti kalau misalnya kita mau buat baris, kita nggak pakai gini lagi. Berarti kita masih pakai masuk dalam barisan ini. Berarti kita buat satu baris lagi untuk isinya, yaitu kita keluar dari TR yang ini dan kita buat TR baru. Nah, tadi kan kita pakai TH. TH itu buka table header. TH sama dengan kita buat not ctrl slash TH sama dengan table header. Nah, buat isinya itu kita ada TD. TD itu adalah table detail. Kita buat dulu. Nah, baru eh, isinya mengikuti si headernya. Misalnya harinya Senin, terus di bawahnya lagi ada TD eh, tanggalnya, yaitu tanggal berapa misalnya 8 April 2024. Terus keterangannya bisa kita kayak misalnya keterangannya kita pakai kayak
Terus yang si TD-nya lagi satu lagi, siapa yang untuk parutan misalnya si Ais. Nah, kalau misalnya kalian mau buat lagi, bisa kayak kita pakai LGTR, buat lagi kayak misalnya aja. Karena table pasti punya baris pertama. Nah, gitu caranya. Nah, ini saya sudah buat. Terus ZLLS, kita lihat hasilnya. Jadinya kayak gini. Baru kalau kita mau desain, di samping table, kita pakai atribut style. Terus, border. Border itu artinya pinggiran 2px. Itu untuk ketebalan. Dan juga solid di sini. Nah, black itu untuk warnanya dan solidnya itu untuk kepekatan warna. Benar kayak hitam ngejreng gitu. Coba kita lihat. Nah, jadinya kayak gini. Kalau misalnya mau langsung jadi, kita langsung bisa aja langsung kayak ininya dihapus dulu. Pakai border satu. Nah, S, kita lihat. Nah, dia langsung otomatis gitu. Dan sekarang kita akan buat file baru. Lalu kita akan buat form.html. Seperti biasa, save tanda seru. Terus ini titelnya bisa kita ganti. Sama kayak table, kita harus kasih judul dulu. Kalau misalnya kita mau buat form. Terus di sini ada the tag form. Nah, karena di form ini ada tag pembukaan baru itu berarti tantangannya kita butuh apa? Kita butuh konten. Nah, di sini kita bisa isi kalau pakai tanda pagar. Nah, di dalam form itu terdapat tag label. Nah, ini bisa kita tulis apa aja, contohnya kayak nama lengkap. Ini bisa kita hapus, formnya bisa kita hapus karena tidak terlalu dibutuhkan. Label itu kayak judul, berarti kalau misalnya di sini ada label, judulnya berarti kita butuh inputan dong. Inputan itu pakai tag input. Nah, ini maksudnya itu kan elemen, karena dia nggak punya apa, pembuka dan dia tidak punya penutup. Input ini mempunyai atribut yang wajib banget untuk kalian masukin, yaitu namanya type. Ini wajib banget. Ini tuh kayak inputan buat apa gitu. Berarti ntar kalau misalnya dimasukin teks, berarti bentuknya ya teks, gitu kan. Kalau misalnya bentukannya kayak checkbox, berarti dia bakal checkbox. Checkbox. Itu tuh buat ngasih tahu inputan itu dalam bentuk apa. Terus setelah itu dia punya di sini kita pakai atribut lagi yaitu name. Name itu tuh buat apa?
ngasih tahu loh kayak inputan itu buat apa. Nama. Nah, kalau misalnya kita tampilin gitu seperti itu. Nah, kayak gini bentuknya. Oke. Jadi ini bentuknya kayak teks karena dia bisa diketik apapun itu. Ini bisa di kayak teksnya bisa diganti number atau email atau apapun itu. Jadi ini name tuh harus sama kayak apa yang dia ada di apa yang ada di database gitu. Nah, ini kita BR aja biar rapi. Nah, setelah itu coba kita lihat hasilnya. Nah, biasanya kan ada kan tulisan kayak di sini tuh kayak ada tulisan masukkan nama Anda. Nah, cara itu tuh kita pakai yang namanya placeholder. Nah, kita contoh masuknya kayak masukkan nama Anda. Nih, contohnya dia bakal jadinya seperti ini. Nah, bakalan ada seperti ini ya. Nah, kita buat yang lainnya juga kayak misalnya biasanya tuh ada eh, tanggal lahir gak sih? Ini kita kasih BR biar rapi. Terus kita masukin label for tanggal wait wait. Kita masukin label for-nya tuh dihapus aja nggak apa-apa. Tanggal lahir terus BR inputnya date. Nah, itu kita pakai name-nya. Terus kita masukin name-nya tanggal. Ini pakai underscore ya guys. Lahir. Nah, habis itu kita buat yang lainnya juga. Kayak misalnya masih biar lebih rapi. Kita copy aja. Terus biasanya juga ada email. Nomor telepon dulu. Nomor telepon. Terus di sini kita bisa tulis number. Sini juga ada nomor telepon. Terus kita biarin aja lagi. Tapi terus ada email. Type-nya juga email. Name-nya juga email. Terus biasanya juga ada password. Ya, kita bisa pakai password juga. Ini juga pakai password. Nah, terus kita pakai inputan yang sering banget orang-orang pakai. Yaitu, nah, kayak misalnya jenis kelamin. Enggak, jenis jurusan. Terus kita pakai kayak misalnya kita buat satu kayak terus kita WR kan, terus WR. Terus kita pakai bukan pakai input ya, pakai selection. Terus name-nya
kita kayak pilih jurusan, ID-nya bisa kita hapus aja. Terus kita pakai, karena ini selainnya ada tag pembuka dan tag penutup, berarti dia butuh konten. Nah, di dalam kontennya itu kita bisa tambahkan option. Nah, optionnya ini kita tulis saja di sini. Karena optionnya ada option tag pembuka dan penutup, berarti kita butuh konten. Nah, kontennya ini ya kita tulis aja kayak um, terus option pro primer, terus ada option designer, terus ada option engineer. Nah, maka hasilnya bakalan seperti ini. Nah, terus contohnya lagi itu ada masih di dalam form ya. Sama-sama bisa kita BR dulu biar rapi. Setelah itu kita pakai label. Karena label itu termasuk ada tag pembuka dan penutupnya, berarti dia butuh konten. Tapi formnya bisa dihapus dulu. Di tengah-tengah sini kita tulis kayak misalnya jenis les. Nah, di bawahnya kita bisa kasih BR dulu biar rapi dan baru karena label selalu butuh input, pasti terus output. Type-nya itu kayak radio. Setelah itu name-nya nama namanya itu kita bisa pakai kayak jenis underscore slash. Terus kita tambahkan value. Value itu optionnya, pilihannya. Itu misalnya ada renang. Terus kita buat lagi label, tag label, habis itu foldernya bisa dihapus. Kita butuh konten, berarti dia contohnya kayak renang. Setelah itu kita BR berapi. Lalu kita input. Nah, terus tasnya bisa kayak diganti radio juga. Name sama jenis les. Ini juga kita butuh value. Pokoknya misalnya futsal. Nah, label. Pokoknya bisa kita hapus. Futsal. Kita bakalan buat lagi. Itu kita pakai R dulu. Pakai label. Ini untuk alamat. Kita buat dulu judulnya. Setelah itu kita pakai tag text area, text area. Kayak kita sebelumnya kita pakai BR, biar rapi. Ini tulis di sini alamat, namanya untuk alamat. Dan hasilnya bakalan seperti ini. Nah, kita tambahin aja rows biar dia lebih panjang. Jadinya bisa dihapus diganti dengan row.
contoh. Nah, dia bakal lebih panjang. Kita tambahkan false buat lebarnya. Kita bisa tambahkan 30. Nah, contohnya bakal hasil kayak gini. Bakal melebar. Jadi kalau misalnya si rolls itu ke bawah dan false itu ke samping buat melebarkan. Terus satu hal lagi yang penting tuh kalau misalnya dia nggak ada nggak bakalan bisa masuk semua data-datanya yaitu button. Kita biar dulu biar rapi. Terus kita kasih button. eh di sini kita masukkan type buttonnya tuh kita pakai yang submit. Nah, selesai. Bakalan muncul seperti ini. Kecil tapi. Wait. Terus kita tambahkan atribut require itu di sini kita tambahkan di dalam tag require. Ini lihat sendiri gak sih kecil banget. Nah, selesai.